Selamat pagi. Dari komennya Damhas. Ya Damha. Oh Pak Damha. Wah terima kasih Pak. Komenmu ciamik-ciamik Pak. Karena Bapak minum ya. Jadi Bapak paham betul. Bapak merasakan manfaatnya sangat luar biasa. Ini pertanyaan yang cukup bagus Pak Damha. Saya melihat ini pertanyaan saya replay karena ini memberikan pemahaman yang luas kepada banyak orang. Bedanya liposomal glutathione dan glutathione itu apa, Pak? Apakah manfaatnya beda dalam tubuh? Betul sekali. Ada liposomalnya, ada glutathione-nya. Kalau orang melihat yang namanya glutathione itu seringkali kalau lihat di Google ya atau di marketplace atau di keranjang kuning orang-orang jualan glutathione itu biasanya diidentikan dengan pemutih. Biasanya cewek-cewek yang makan, cewek-cewek yang minum, atau ya mereka yang minum karena dianggap itu sebuah pemutih. Ada yang oral, ada yang disuntikkan. Ya itu terserah mereka saja ya. Yang asli glutathione itu adalah antioksidan. Ya antioksidan untuk memperbaiki fungsi liver itu antioksidan. Nah, permasalahannya banyak hal yang berhubungan dengan eh, suplemen. Ada beberapa suplemen seperti contoh D3K2, MCT, probiotik. Apakah liposomal bisa diterapkan di dalam D3K2? Bisa. Apakah liposomal bisa diterapkan di dalam MCT? Bisa. Apakah liposomal bisa diterapkan di dalam probiotik? Bisa. Apakah liposomal bisa diterapkan di dalam propolis, royal jelly, magnesium? Bisa. Liposomal magnesium? Bisa. Semuanya bisa. Karena apa? Karena liposomal sendiri itu bukan suplemen. Ya, liposomal sendiri itu bukan suplemen. Liposomal itu adalah serat yang melindungi glutathione itu. Sehingga kenapa hanya glutathione yang liposomal? Karena glutathione kalau masuk ke lambung, diolah sama asam lambung, dihancurkan sama asam lambung, itu langsung diambilnya itu asam amino. Glutathione-nya tidak terjadi. Nah, liposomal itulah yang melindungi glutathione sampai kepada hati. Gitu. Nah, kalau D3K2 kan tidak penting. Kenapa? Karena D3K2 langsung larut kan di dalam lemak tubuh kita, di dalam lemak kita. D3K2 kan langsung larut di dalam pembuluh darah, dia langsung bekerja menarik kalsium masuk ke tulang. Itu D3K2. Kalau MCT berfungsi enggak? Enggak berfungsi karena MCT bisa langsung larut juga karena itu lemak baik dalam tubuh. Dia bertemu dengan lemak, dia udah langsung bekerja dengan baik. Demikian juga dengan probiotik. Ya, begitu masuk ke lambung, masuk ke usus, disitulah probiotik bekerja. Jadi kalau dipakai dengan liposomal, tidak ada gunanya gitu. Jadi liposomal sendiri itu penyerapan yang dibutuhkan itu melindungi glutathione-nya. Sehingga kalau kita bicara masalah glutathione itu kan antioksidan, ya, dia support liver, dia support detox alami dalam tubuh. Nah itu dibutuhkan sama liver banget. Makanya liposomal glutathione yang adalah antioksidan, dia betul-betul dibutuhkan oleh liver kita. Glutathione, silimari, propolis, dan royal jelly, apakah itu sama? Sebetulnya itu antioksidan juga di dalam tubuh kita. Cuman permasalahannya, glutathione ini kan sebelum kita berusia 22 tahun, sebelum kita berumur 25 tahun, itu glutathione kan aktif diciptakan sama liver itu sendiri. Itu kan masalahnya. Kalau propolis, royal jelly, silimari itu kan suplemennya yang kita minum, gitu. Nah itu beda-beda yang kita perlu 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 pahami sehingga kita kenapa disarankan glutathione itu yang ada liposomalnya supaya glutathione itu betul-betul nyampe ke liver sehingga dimanfaatkan sama liver menjadi antioksidan support untuk detox alami tubuh. Nah itu yang diinginkan. Jadi beda enggak glutathione yang pakai liposomal dan glutathione yang tidak pakai liposomal? Beda, Pak. Kalau glutathione enggak pakai liposomal yang disuntik. Glutathione yang pakai liposomal harus melalui ini oral, makan. Karena harus dihancurkan sama lambung dulu. Seperti itu. Ya. Nah, lebih bagus mana? Yang diminum atau yang disuntik?
Ya dua-duanya bagus, tergantung kebutuhannya aja, tergantung Ciena, tergantung Ciennya saja. Karena apa? Karena memang glutathione ini satu satu suplemen atau satu antioksidan yang memang susah sekali diserap dalam bentuk oral, makanya harus dilindungi dengan liposomal tadi. Liposomal itu adalah lemak tipis ya disebutnya ya, melindungi zat dari asam lambung itu, sehingga dia bisa langsung eh, kebawa sama prosesnya bisa kebawa sama pencernaan, penyerapan menuju kepada uh, liver kita gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami untuk saya bisa sampaikan ke Pak Damhas ya. Kalau saya belinya salah Pak, glutathione toh ya udah diminum aja Pak, nggak apa-apa. Toh tetap aja menjadi asam amino yang dibutuhkan sama tubuh kan, glutathione itu. Jadi tidak ada masalah. Karena orang-orang banyak yang minum. Saya suatu ketika buka almarinya istri saya lihat ada glutathione. Saya tanya, loh kamu minum ini? Saya bilang begitu. Iya minum, itu kan buat bantu kecantikan, dia bilang gitu. Kok glutathione tok nggak ada liposomalnya? Ya karena memang masyarakat taunya itu. Gitu. Padahal glutathione bisa bermanfaat untuk liver, untuk antioksidan, kecantikan dari dalam ketika ada embel-embel di depannya liposomal glutathione. Ya liposomal itu ya tadi pelindungan tadi itu. Dia bukan suplemen tapi hanya mengunci, melindungi. Ada liposomal magnesium, liposomal D3K2 ada. Saya kalau nggak salah dibelikan sama anak saya deh. Mana ya? Saya pernah lihat itu di meja. Oh, nggak ada ya. Udah habis ya? Udah habis? Ya benar. Udah habis. Ya minum juga. Saya minum juga. Nggak ada masalah. Diminum aja. Karena suplemen. Kamu mau minum suplemen apa aja bermanfaat, Jess. Aman buat lambung. Aman buat ginjal. Jadi jangan pernah mau ditakut-takutin minum suplemen bahaya buat ginjal. Jangan. Ya, yang berbahaya buat ginjal tuh kalau kamu mabuk-mabukan tuh. Nah, itu yang berbahaya. Ya, semua yang berlebih itu yang justru malah berbahaya. Jadi nggak perlu takut. Suplemen apa saja kamu salah beli suplemen Pak, saya belinya itu omega 3 ya minum aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada yang tanya sama saya, Pak saya minum ini boleh nggak, minum ini boleh nggak? Kalau ada duit boleh, itu bagus, semua suplemen bagus ya, semua suplemen silahkan diminum, nggak ada masalah. Cuman saya memberikan contoh kepada Anda itu yang dibutuhkan sama tubuh dan kamu tidak banyak mengeluarkan uang gitu. Karena kalau kamu mengikuti minum suplemen, wah itu banyak Jess, puluhan, bisa ratusan suplemen semuanya. Ya, kamu vitamin aja ada berapa? Ayo, banyak banget kan, banyak banget gitu. Tapi kalau kamu makan telur, vitamin A, vitamin D, vitamin A, vitamin D, vitamin B12-nya udah ada semua di dalam telur itu. Kan gitu. Kalau kamu minum racikan macin, di dalam racikan macin lengkap. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, B2, B4, B6, B9, B12 ada semua. Yang tidak ada K2, D3, K2-nya tidak ada. Nah itu kamu harus jalan kaki itu. Panasan, kena sinar matahari. Sambil nyeker, lebih bagus. Ya itu kan semua. Itu perjuanganmu, Jess. Itu perjuangan kamu. Itu kamu tidak bisa membantah itu. Itu perjuangan kamu. Kamu hidup itu, kamu harus berjuang untuk menghidupi selmu. Makanya kamu atur dengan pola makan, pola hidup, pola sehat. Karena kamu tanggung jawab untuk tetap bisa melek kayak saya begini loh. Tetap bisa ngomong kayak saya, kalau saya tetap bisa ngebacot ini. Nah, itu perjuangan saya. Gitu. Nah, perjuangan saya ini harus melibatkan sekeliling saya, baik itu sinar matahari maupun lingkungan maupun makanan yang semuanya udah dikuasai sama radikal bebas. Nah, kamu harus memilah, menyerang mereka untuk mempertahankan selmu tetap meregenerasi sehingga kamu bisa mendapatkan kesehatan, kamu bisa mendapatkan kehidupan, kamu bisa mendapatkan pertemanan, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Nah, terus kamu kerja 10-20 tahun gunanya buat apa? Ayo. Apakah berguna kamu ngumpulin duit buat bayar ranjang termahal di muka bumi? Nah, itu salahmu itu. Kalau saya nggak mau.
Kalau saya tidak mau makannya, saya menerapkan pola sehat dalam kehidupan saya. Dan simple, tidak makan malam, tidak makan pagi, minum racikan macin, dan olahraga. Udah itu saja. Sesimpel itu untuk sehat.